Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu para pengampu kegiatan baik di kantor pusat maupun UPT. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan bimbingan teknis perencanaan kegiatan dukungan manajemen Ditjen KSDAE tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan perencanaan kegiatan dukungan manajemen Ditjen KSDAE tahun 2025. Outline pada paparan ini adalah 1. Struktur kinerja dan anggaran kegiatan dukungan manajemen. 2. Standarisasi subkomponen pada kegiatan dukungan manajemen tahun anggaran 2025. 3. Perencanaan anggaran belanja gaji tahun anggaran 2025. Dan 4. Perencanaan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor tahun anggaran 2025. Masuk pada outline pertama, struktur kinerja program dukungan manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, program dukungan manajemen merupakan program yang menampung kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi dan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit kesekretariatan kementerian atau lembaga untuk menghasilkan output pelayanan internal. PMK 62 tahun 2023 telah mengatur standarisasi penggunaan KRO dan RO untuk program dukungan manajemen. Namun, standarisasi yang diatur pada PMK 62 belum sepenuhnya diakomodir oleh Ditjen KSDAE pada tahun 2025. Dalam rangka penguatan penerapan redesign sistem perencanaan dan penganggaran atau RSPP, maka diatur standarisasi penggunaan KRO dan RO dan komponen tertentu secara bertahap. Rancangan Arsitektur Kegiatan Dukman Ditjen KSDAE tahun 2025 yang telah dituangkan pada Krisna mencakup 2 KRO, yaitu layanan Dukman internal dan layanan Sarpras internal dengan masing-masing KRO memiliki 2 rincian output. KRO layanan Dukman internal mencakup RO 994 layanan perkantoran yang terdiri dari komponen gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Pada RO 962, layanan umum, terdapat perbedaan komponen yang akan digunakan UPT untuk tahun 2025. Pada tahun 2024, komponen yang digunakan Satker Pusat maupun UPT sama. Sedangkan untuk tahun 2025, komponen 051 menjadi dukungan manajemen eselon 1 yang akan digunakan oleh Setdijen KSDAE, komponen 052 sampai 056 merupakan dukungan manajemen Direktorat Teknis, dan komponen 057 merupakan komponen yang akan digunakan oleh UPT, yaitu dukungan manajemen unit pelaksana teknis. KRO layanan Sarpras internal mencakup RO 951 layanan sarana internal yang terdiri dari komponen 051 pengadaan kendaraan bermotor, 052 pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, dan 053 pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran. Dan RO 971 layanan prasarana internal yang terdiri dari komponen 051 pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk pada outline kedua, yaitu standarisasi subkomponen pada kegiatan dukungan manajemen tahun anggaran 2025. Dalam rangka penyeragaman nomenklatur serta aktivitas dukungan manajemen, maka diatur standarisasi penggunaan subkomponen yang akan digunakan baik di Satker Pusat maupun Satker UPT. Pertama, RO 994 layanan perkantoran. Pada RO ini terdapat 2 komponen, yaitu komponen 001 gaji dan tunjangan, serta komponen 002 operasional dan pemeliharaan kantor. Pada komponen 001, subkomponennya dapat disesuaikan berdasarkan PNS dan P3K atau berdasarkan jenis belanja pegawainya. Sedangkan untuk komponen 002 terdiri dari 4 subkomponen, yaitu kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor. RO kedua adalah RO 951 layanan sarana internal. RO ini umumnya merujuk pada benda bergerak. Pada RO ini terdapat 3 komponen, yaitu pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Pada komponen pengadaan kendaraan bermotor, terdapat subkomponen baru, yaitu pengadaan speedboat atau perahu, yang sebelumnya hanya pengadaan kendaraan roda 4 dan pengadaan kendaraan roda 2.
Untuk komponen pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, subkomponennya dapat disesuaikan dengan pengelompokan jenis peralatan dan pemaketan pengadaan barang dan jasanya. RO ketiga, RO 971 Layanan Prasarana Internal. RO ini umumnya merujuk pada benda tidak bergerak atau bangunan. Pada RO ini hanya terdapat satu komponen, yaitu pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan. Untuk subkomponennya disesuaikan dengan nama unit gedung atau bangunan yang akan dilakukan pembangunan atau renovasi, serta pemaketan pengadaan barang dan jasanya. Dalam pengusulan belanja modal, harus disiapkan data dukung berupa price list dan spesifikasi barang untuk belanja modal kendaraan dan peralatan kantor, serta DED, FS, dan RAB yang telah disahkan oleh Dinas PU setempat dan Kepala Satker untuk belanja modal pembangunan atau renovasi gedung dan bangunan. Selanjutnya RO keempat, RO 962 Layanan Umum. RO ini terdiri dari 7 komponen, yaitu komponen 051 untuk dukungan manajemen eselon 1, komponen 052 sampai dengan 056 untuk dukungan manajemen direktorat teknis, dan komponen 057 untuk dukungan manajemen unit pelaksana teknis atau UPT. Pada RO ini terdapat 17 standarisasi subkomponen. Penambahan subkomponen pada RO layanan umum dapat dilakukan sepanjang menjadi kebijakan Ditjen KSDAE yang harus dilakukan baik di pusat maupun di UPT. Subkomponen pada komponen dukungan manajemen UPT atau 057 hanya menggunakan 9 subkomponen, yaitu penyusunan rencana program, penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi, layanan bantuan hukum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, serta tata usaha dan kearsipan. Dari 9 subkomponen ini, UPT tidak harus menggunakan semua nomenklatur subkomponen tersebut, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing UPT. Selanjutnya, pada penyusunan RKA 2025 nanti, diharapkan seluruh UPT menggunakan nomenklatur standarisasi subkomponen tanpa adanya penambahan nomenklatur subkomponen lainnya. Selanjutnya adalah outline perencanaan anggaran pada belanja gaji tahun 2025. Sampai tahun 2024, jumlah total pegawai Ditjen KSDAE adalah 9.082 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 7.217 pegawai dan PPNPN sebanyak 1.865 pegawai. Sebagai dasar perhitungan belanja pegawai, penting untuk menghitung beberapa faktor yang menentukan, antara lain 1. Jumlah ASN, yaitu PNS dan P3K. 2. Perhitungan gaji dan tunjangan melekat per pegawai berdasarkan data gaji terakhir yang diproses. 3. Uang makan per pegawai sesuai golongan dan SBM yang berlaku. 4. Tunjangan kinerja bruto yang telah disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2024 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkup KLHK dan perhitungan PPh 21. 5. Uang lembur dan uang makan lembur yang dapat diusulkan sesuai kebutuhan dan ketentuan. Dan yang keenam, hal-hal lain yang diatur pada Permen LHK Nomor 6 Tahun 2024. Untuk menghitung kebutuhan belanja pegawai Ditjen KSDAE tahun anggaran 2025, kami akan melakukan rekapitulasi pada matriks sebagaimana berikut untuk Bapak dan Ibu lengkapi di masing-masing UPT. Untuk petunjuk pengisian, kolom nama pegawai dilengkapi dengan nama lengkap dengan huruf besar di awal kata tanpa gelar sesuai pembagian berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan pelaksana, dan P3K. Kolom NIP diisi tanpa spasi. Kemudian kolom jabatan diisi dengan jabatan yang melekat pada pegawai tersebut sesuai SK pegawai terakhir yang bersangkutan. Selanjutnya, pengisian kolom golongan sampai tunkin bruto dilakukan per bulan sampai dengan bulan Desember, lalu kolom THR dan kolom gaji ke-13. Kolom golongan diisi sesuai jenis golongan masing-masing pegawai. Apabila terdapat perubahan golongan, agar disesuaikan pada bulan sesuai TMT. Perubahan golongan berdampak pada perubahan perhitungan gaji dan uang makan. Kolom kelas jabatan diisi dengan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan.
apabila terdapat perubahan kelas jabatan agar dapat disesuaikan pada bulan sesuai TMT. Perubahan kelas jabatan berdampak pada perubahan perhitungan nilai bruto tunjangan kinerja. Kolom gaji dan tunjangan melekat bruto diisi dengan besaran gaji dan tunjangan yang melekat pada pegawai yang bersangkutan yang bersifat bruto atau termasuk pajak. Data ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari aplikasi GPP Bendahara Pengeluaran. Kolom uang makan diisi sebesar besaran uang makan per golongan yang dapat disesuaikan dengan SBM tahun 2024 dengan jumlah hari kerja setiap bulannya. Kolom tunjangan kinerja bruto diisi dengan besaran tunjangan kinerja bruto setiap pegawai sesuai kelas jabatan. Tunkin bruto dihitung dari gaji dan tunjangan melekat bruto ditambah dengan tunkin neto dikalikan dengan persen tarif pajak PPh 21. Kemudian, hasil dari pengisian matrik di atas dapat Bapak Ibu rekapitulasi pada matrik yang ada di bawahnya. Sekarang kita masuk ke outline ketiga, yaitu perencanaan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor tahun anggaran 2025. Belanja operasional dan pemeliharaan kantor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi dan kebutuhan operasional saat ini, yang didasarkan pada data BMN, SOP pengelola keuangan, kebutuhan tenaga kontrak, data langganan daya dan jasa, dan lain-lain. Kemudian, dalam perencanaan belanja operasional, kita mengacu pada standar biaya, yaitu Keputusan Menteri LHK tahun anggaran 2024. Yang akhirnya kita kelompokkan sesuai standar yang telah kami susun terkait RO layanan perkantoran. Subkomponen pada operasional dan pemeliharaan kantor ada 4, yaitu kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor yang akan kami jelaskan pada slide-slide berikutnya. Untuk menjadi catatan, pada saat penyusunan RKKL, akun-akun yang digunakan pada tiap subkomponen harus sesuai dengan yang direferensikan oleh kantor pusat. Pada subkomponen kebutuhan sehari-hari perkantoran, standar biaya didasarkan pada jumlah pegawai, yaitu lebih dari 40 orang dan kurang dari 40 orang. Pada subkomponen ini, belanja dapat dikategorikan sebagai persediaan dan bukan persediaan. Terdapat 2 akun untuk mencatat, yaitu belanja keperluan perkantoran dan belanja barang persediaan konsumsi. Dalam subkomponen ini mencakup upah tenaga kontrak atau outsourcing, kemudian pengurusan sertifikat tanah, dan juga pembelian persediaan seperti ATK, barang cetak, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian, subkomponen langganan daya dan jasa. Pada subkomponen ini terdiri dari akun belanja keperluan perkantoran, antara lain untuk langganan internet dan paket data khusus pegawai yang dalam bekerja tidak dapat mendapatkan koneksi dari kantor. Kemudian, ada akun untuk mencatat langganan listrik, langganan telepon, dan langganan air. Mencakup juga dendanya apabila terdapat denda terkait pembayaran. Kemudian, ada langganan daya dan jasa lainnya untuk aplikasi rapat virtual seperti Zoom Meeting dan cloud storage serta biaya langganan TV kabel. Yang terakhir adalah belanja sewa, yaitu sewa rumah pejabat, sewa kantor, dan sewa kendaraan operasional atau lapangan. Khusus untuk langganan domain atau website, UPT tidak bisa langsung menganggarkan, harus melalui Pusdatin KLHK. Kemudian, kita masuk ke pemeliharaan kantor. Pada komponen ini, terdapat akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan irigasi, pemeliharaan jalan dan jembatan, kemudian belanja pemeliharaan jaringan, yaitu untuk menjaga jaringan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, seperti jaringan telepon dan jaringan listrik. Kemudian, ada pemeliharaan peralatan dan mesin untuk mencatat belanja seperti kendaraan bermotor, operasional termasuk BBM, serta sarana kantor. Kemudian, ada akun belanja barang operasional lainnya, yaitu untuk mencatat belanja barang yang tidak ditampung pada 5 detail belanja sebelumnya. Contohnya adalah untuk mutasi kendaraan dan BBM operasional genset. Kami menyarankan untuk benar-benar memaksimalkan penggunaan kelima akun di atas sebelum akhirnya mencatat belanja di belanja barang operasional lainnya. Pada subkomponen pembayaran terkait operasional perkantoran, terdapat belanja honor operasional satuan kerja dan belanja barang operasional lainnya. Pada belanja honor operasional satuan kerja, terdapat honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium PBJ, pengelola PNBP, pengelola aplikasi SAI, dan pengelola BMN. Berdasarkan PMK
49 tahun 2023, honorarium dibayarkan sebesar 40% untuk pengelolaan yang berkaitan dengan keuangan, serta 60% selain itu. Pada belanja barang operasional lainnya, digunakan untuk pengurusan pas bandara dan pengadaan pakaian dinas harian. Untuk catatan, pengadaan baju dinas hanya khusus pakaian dinas harian, namun dapat dianggarkan untuk pakaian dinas lapangan dan pakaian dinas upacara setinggi-tingginya 110% untuk PDL dan 220% untuk PDU, dihitung dari standar biaya pengadaan pakaian dinas pegawai. Jadi, tidak boleh menganggarkan pakaian-pakaian selain pakaian dinas harian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan belanja operasional dan pembayaran kantor tahun anggaran 2025. Pertama-tama, kita harus melengkapi data dan informasi serta kebutuhan operasional terkait penganggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor tahun anggaran 2025. Setelah melengkapi data dan informasi, kita juga perlu konsolidasi antara perencana dengan pengelola keuangan, BUMN, dan kepegawaian, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan alokasi. Setelah itu, kita juga harus selektif dan memprioritaskan kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan dalam menghitung belanja operasional. Tidak lupa, kita harus menyesuaikan dengan nomenklatur detail belanja yang ada pada belanja operasional dan pembayaran kantor. Dengan beralihnya PPNPN ke P3K, kita juga harus menghitung kebutuhan tenaga kontrak atau outsourcing, termasuk besaran upahnya dan juga pembayaran-pembayaran terkait pajak, tunjangan melekat, dan lain-lain. Dalam hal merencanakan kebutuhan tenaga kontrak atau outsourcing, kita mengacu pada standar biaya yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran. Pada standar biaya, besaran upah ditentukan di dalam itu. Dalam penyusunan, kita juga harus menyeleksi mana yang tidak termasuk kategori operasional dan pembayaran kantor, agar tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran. Setelah ini, mari kita dengarkan harapan kita bersama untuk perencanaan kegiatan dukungan manajemen Ditjen KSDAE. Harapan kita semua dengan standarisasi kegiatan Dukman, yang pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran kegiatan Dukman. Tentunya ini menjadi fokus kita, di mana Ditjen KSDAE sangat konsen terhadap kegiatan Dukman, alokasi anggaran Dukman yang lebih dari 70%. Kedua, kita mengharapkan juga perencanaan anggaran yang berbasis pada kebutuhan organisasi, berbasis pada output menyelesaikan masalah, dan terus mendorong inovasi. Bukan hanya sekedar business as usual. Ketiga, semoga perencanaan anggaran ini menjadi milik kita semua melek anggaran dari kepala balai, dari kepala bidang, kepala seksi, kepala resort, atau seluruh elemen organisasi. Semoga dengan standarisasi ini juga akan menciptakan efisiensi penganggaran. Yang kelima, semoga dengan standarisasi ini akan tercipta perhitungan kebutuhan anggaran yang akurat, yang presisi, tidak berlebih dan tidak kurang. Keenam, tercipta standarisasi dan kepatuhan terhadap standarisasi. Kepatuhan terhadap RO, rincian output, komponen, subkomponen, standar biaya, dan tentunya PR bagi kita semua, semoga segera akan disusun standar kegiatan biaya bidang KSDAE. Yang ketujuh, standarisasi ini juga memudahkan untuk pengendalian dari mulai perencanaan, penelaahan yang akan meminimalisir blokir, kemudian dalam pelaksanaan anggaran sendiri dan pada proses pemeriksaan. Yang kedelapan, semoga tercipta simplifikasi, baik itu proses maupun arsitektur anggaran. Kesembilan, semoga akan tercipta fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, tetapi dengan limitasi pada perencanaan. Yang terakhir, yang ke-10, semoga tercipta sinergi bagi seluruh elemen organisasi dalam penyusunan anggaran Dukman pada setiap satker. Semoga harapan kita semua dapat terwujud. Anggaran
lebih dari sekedar rangkaian angka dalam satu halaman. Ini adalah perwujudan nilai-nilai kita, nilai-nilai kami, Barack Obama. Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tetapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Sri Mulyani. Penganggaran KSDAI adalah tentang keberpihakan, berpihak pada orang lapangan dan mendukung hal-hal hebat di lapangan. Collective action. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Makan duku di rumah Pak Faat, pulangnya membeli duren. Semoga BIMTEK ini bermanfaat untuk Dukman yang makin keren. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.